Keadilan menurut Alkitab. Menurut Baker dalam PB, ada dua kata yang menggambarkan pengertian mengenai adil, yaitu sedek, mishpat. Keadilan yang dimaksudkan itu tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Artinya, keadilan itu tidak terlepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar, yang sesuai. Dalam bahasa Yunani, keadilan disebut dengan kata dikaiosin. Kata-kata tersebut dalam PL maupun PB dipakai untuk melukiskan suatu penerapan hukum yang benar. Memakai timbangan yang benar, perilaku yang adil, jujur, dan benar. Keadilan artinya apa yang benar dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, hukuman terhadap seseorang ditetapkan berdasarkan kebenaran yang ada, terutama dalam kaitannya dengan mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dari kehidupan masyarakat. Allah menyatakan diri sebagai yang adil, Allah yang berada di pihak mereka yang benar, mereka yang tertindas dan hak-haknya dirampas, mereka yang miskin, janda, anak yatim piatu. Dalam pengertian ini, Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Jadi, pengertian adil tidak hanya ditujukan pada perwujudan hukum yang benar, namun pada pembebasan atau kemerdekaan. Allah yang adil itu adalah Allah yang membebaskan. Melalui tindakan yang adil, maka shalom Allah dinyatakan dan diwujudkan. Dengan demikian, keadilan juga mengandung makna memperbaiki atau merestorasi apa yang telah rusak menjadi normal kembali. Keadilan memiliki makna yang luas dan dalam. Keadilan merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah. Kitab Amos 5 ayat 7-13 dan Amos 21-27 dan Yeremia 9 ayat 24. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu adil. Ayat-ayat berikut ini menunjukkan kebenaran tersebut. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Sefanya 3 ayat 5. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Dari berbagai pemaparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adil berarti bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Allah itu adil artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Keadilan Allah dapat kita rasakan dalam berbagai cara, antara lain Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Allah mencintai mereka yang taat dan setia pada jalannya. Allah yang menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya, yaitu mereka yang tidak taat pada perintahnya. Menghukum tidak berarti Allah adalah Allah penghukum. Ia menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarnya dengan hukuman. Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia pada perintahnya. Semua yang dilakukan oleh manusia tidak luput dari penilaian Allah. Jika setiap kejahatan memperoleh ganjaran atau hukuman, maka setiap kebaikan dan pekerjaan baik yang kita lakukan dihargai oleh Allah. Demikianlah keadilan Allah nyata dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Keadilan Allah menjadi amat nyata melalui kedatangan Yesus Kristus yang telah menebus dan mempermainkan manusia dengan Allah. Dalam keadilannya, Allah mengirim Yesus Kristus untuk merestorasi hubungan manusia dengan Allah. Anugerah keselamatan merupakan bukti keadilan Allah bagi umatnya. Dasar dari keadilan Allah adalah kasih dan pengampunan. Begitupun seharusnya dilakukan oleh umat manusia. Orang beriman terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Ketika Allah bertanya kepada Salomo, apakah yang ia minta darinya? Maka Salomo meminta hikmat sebagai hadiah dari Allah. Sebagai seorang raja, Salomo sadar bahwa hikmat dibutuhkan bukan hanya sebagai bekal untuk
memimpin rakyatnya, namun terutama supaya ia dapat membuat keputusan yang adil dan benar. Tidak mudah bagi manusia untuk memiliki kemampuan bertindak benar dan adil jika Tuhan tidak memberikan hikmat-Nya. Allah memenuhi permintaannya, hikmat Allah pun dianugerahkan bagi Salomo. Memiliki hikmat dari Allah membuat Salomo mampu mengambil keputusan adil dan benar. Hal itu terbukti ketika orang membawa kepadanya 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi. Salomo mampu mengambil keputusan yang adil dan benar. Dengan hikmat yang berasal dari Allah, ia tahu manakah di antara 2 orang perempuan itu yang merupakan ibu dari bayi yang sedang diperebutkan. Nah, dari penjelasan singkat tersebut dapat dirangkul, diberi kesimpulan bahwa demokrasi dan keadilan memang tidak dapat dipisahkan. Perjalanan demokrasi di Indonesia masih panjang dan untuk itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Sebagai siswa kelas 3, kamu dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun lebih jauh lagi, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik demokrasi di Indonesia. Berbicara, bertindak, dan berjuanglah demi demokrasi dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia dan dunia. Sekian dan terima kasih.